Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah menulis. Stay tune terus ya. Oh, okay. Hai, balik lagi sama saya Siti Nur Aziza. Nah, kali ini saya udah sama narasumber saya, yaitu mama saya sendiri. Sebelumnya, terima kasih banyak ya Ma, udah mau meluangkan waktu untuk jadi narasumber aku di tugas kali ini. Baik, Mama boleh perkenalkan diri dulu, sebutkan nama lengkap dan asal Mama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Mahmuda, orang tua dari Siti Nur Aziza. Asal saya dari Cirebon. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, aku pengen kasih sedikit gambaran dulu nih buat teman-teman. Di wawancara kali ini, aku bakal ngobrol santai sama Mama tentang masa kecilnya, pengalaman hidup, sampai pandangan tentang keluarga dan pendidikan. Tujuannya biar aku bisa lebih tahu gimana perjuangan Mama dulu sampai sekarang, dan semoga dari cerita Mama nanti kita semua bisa ambil banyak pelajaran berharga. Oke, kalau gitu langsung aja ya, kita mulai wawancaranya. Pertanyaan yang pertama nih Mah, boleh nggak Mama ceritain sedikit tentang masa kecil Mama tuh kayak gimana? Boleh. Masa kecil Mama ya biasa, namanya zamannya dulu anak-anak bisa main, ada waktunya main-main, waktunya belajar-belajar, waktunya bantu orang tua, juga harus bantu orang tua. Ya itulah begitu apa sarannya orang tua. Jadi sampai sekarang saya nerapin sama anak-anak juga begitu. Waktunya belajar, waktunya main gitu. Jadi waktunya bantu orang tua, misalnya kayak bantu orang tua ya nyapu, nyuci piring, ngepel, itulah apa sih contoh-contoh kecilnya begitu. Dulu Mama juga begitu. Jadi sekarang Mama juga diterapin sama anak-anaknya begitu. Jadi biar ntar kalau dewasa nanti mengerti, oh iya dulu saya dikasih tahu Mama kayak begini nih caranya bantu orang tua. Itu seperti contohnya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu dulu apa cita-cita Mama waktu masih kecil? Dulu cita-cita Mama tuh kepengen jadi bidan, cuma karena ya keterbatasan kedua orang tua Mama nggak mampu, dan juga ya adik-adik Mama juga kan banyak, jadi masih ada yang harus bantu orang tua lah istilahnya. Udah gitu aja, jadi ya semampunya kedua orang tua Mama, jadi nggak bisa untuk sampai ke itu. Tapi ya alhamdulillah Mama bersyukur sama kedua orang tua Mama, bisa nyekolahin Mama, bisa didik Mama, dan ya sampai sekarang ilmunya bisa dikasih tahu sama anak-anak ini, begini loh dulu kayak begitu. Kalau boleh tahu Mama berapa bersaudara? 9 bersaudara. Mama yang nomor 3. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Mama? Dua orang tua, ayah, ibu. Dulu tantangan terbesar yang pernah Mama hadapi waktu muda apa, dan gimana caranya Mama ngatasinnya? Tantangan terbesar itu ya kayak misalnya pergaulan lah. Pergaulan sama teman mana yang kira-kira bisa membawa pengaruh positif, yang baik apa enggak yang baik, itu harus bisa pilih gitu. Orang tua juga sering ingetin, awas kalau mencari teman yang benar, yang baik, jangan kamu sampai salah pergaulan gitu. Gimana pengalaman Mama waktu mulai hidup mandiri? Waktu hidup mandiri itu ya semenjak
berumah tangga, Hmm. udah mandiri. Udah mandiri tuh akhirnya ya setelah hidup mandiri itu bisa bisa memandang, oh orang tua kemarin tuh bicaranya begini, kalau kamu hidup mandiri tuh ntar nanti setelah nanti kamu berumah tangga katanya. Akhirnya udah merasakan sekarang setelah udah menikah. Menurut Mama, hal apa yang paling penting diajarkan untuk ke anak-anak sejak kecil? Anak-anak sejak kecil itu ya itu apa sih, kalau waktu masih kecil ya tata cara misalnya makan, belajar, terus waktunya pas anak-anak jam istirahat, terus waktunya ya sholat, karena kita kan orang namanya agama Islam ya, jadi ada waktu misalnya pas duhur sholat duhur, pas sholat asar, maghrib, bisa subuh harus diterapkan, dan waktunya mengaji jam berapa. Kalau dulu anak-anak mama kalau misalnya ngaji habis asar habis maghrib, sesempatnya waktu anak-anak mama. Kalau ada waktunya sempat habis maghrib itu. Oke, kalau misalnya Mama lagi capek nih atau banyak masalah, apa yang biasanya Mama lakuin biar Mama tenang lagi gitu? Ya introspeksi, duduk menyendiri ya sambil ngobrol sama suami, gimana ya ini, saling tukar pikiran, mau ngobrol gini ya, curhat lah. Cuma kan ya pengaruh juga suami, ya banyak istighfar juga. Kalau yang capek ya capek, namanya juga ngurus anak-anak gitu kan. Ya waktunya kalau udah istirahat itu lelah itu hilang. Dan juga ya harus sadar juga, oh ya namanya dunia anak-anak nggak bisa dikekang begini, jangan maunya kedua orang tua kamu harus begini tuh nggak bisa kan. Jadi mama juga harus bisa introspeksi diri. Jadi oh ya namanya jadi orang tua itu begini ya, itu capeknya begini itu. Terus Oke, hal apa yang paling bikin Mama bangga nih dalam hidup Mama selama ini? ya dulu waktu kecil begitu ya susah dukanya waktu masih anak-anak udah merasakan. Nah sekarang sudah merasakan, anak-anak udah dewasa, udah menempuh pendidikan. Nah sekarang tinggal ntar anak-anak ini bisa bagaimana caranya, kalau misalnya dia itu setelah selesai, terus ya namanya orang udah selesai sekolah, dia harus mencari pekerjaan dan mencari dunia, nggak kayak waktu di dalam keluarga waktu masih kecil. Sekarang kalau misalnya udah kerja, udah mencari urusan masing-masing, dan itu yang menjadi kebanggaan mama, sudah bisa menjaga diri, sudah ibaratnya apa sih, udah bisa menjaga diri, terus udah bisa bekerja dengan ilmunya masing-masing, dengan kejuruannya masing-masing itu. Alhamdulillahnya ya orang tua masih ada dua-duanya, terus mama masih bisa ngelihat anak-anak selesai kuliah, terus bisa ngelihat anak-anak udah bisa kerja. Ya itulah, bersyukur aja kayak gitu aja. Nah, Terus? dari pengalaman Mama yang tadi yang udah mau ceritain, hal apa nih yang sebenarnya paling penting untuk dijaga dalam keluarga tuh? Ya ini komunikasi, terus ikatan persaudaraan sama antara kakak adik itu juga harus bisa saling jaga, saling menghormati. Ya itu aja, komunikasi bisa mempersatukan keluarga kakak adik itu loh. Supaya jangan yang begini begitu kan, jangan, nggak usah. Jadi biar ntar sampai orang tua nggak ada juga kan masih erat juga. Oh iya ini kakak beradik ini begitu, masih saudara itu masih ada, jangan sampai renggang, jangan sampai ntar kalau orang tua udah nggak ada, oh gini masing-masing, jangan. Itu amanah mama sama anak-anak udah gitu aja.
Mas. Oke, pertanyaan terakhir mah. Harapan mama buat anak-anak ke depannya apa? Terutama dalam hal pendidikan dan kehidupan. Harapan mama mudah-mudahan anak-anak jadi anak-anak yang sukses, Amin. anak-anak yang diangkat derajatnya, Amin. bisa membanggakan kedua orang tua dan untuk Amin. saudara-saudara keluarga besar mama. Amin. Dan jangan lupa banyak-banyak ngirim doa sama kakek nenek. Seandainya orang tua udah nggak ada, jangan lupa doain kedua orang tua. Udah gitu aja. Masalah rezeki bisa dicari sama masing-masing anak-anak lah, masing-masing anak-anak juruannya sendiri-sendiri. Gitu aja. Nah, guys, itu tadi hasil wawancara aku bareng sama mama. Makasih banyak ya Ma, udah mau luangin waktu dan sharing banyak cerita serta pengalaman hidupnya. Terima kasih juga buat dosen mata kuliah menulis yang udah ngasih kesempatan buat bikin tugas yang seru dan bermakna kayak gini. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.